kebudayaan dari mana nih yang pertama sekali pas kamu lihat itu kebudayaan itu termaksud dari rumahnya, dari pakaian adatnya, makanannya yang langsung membuat kamu takjub gitu. Oh, dari Papua. Dari Papua. Iya. Kenapa bisa dari Papua nih? Itu karena batu bakar bakar batu. Bakar batu, batu bakar. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Oke teman-teman, masih bersama saya Alfredo Rinci Sama. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita nih dari salah satu siswa SMK Bakti Karya Parigi, penerima beasiswa kelas multikultural angkatan ke-7. Seangkatan nih dengan saya. Nah, teman saya ini berasal dari timur, lebih tepatnya di bagian Maluku. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang daerah Maluku nih. Oke teman-teman, dan saya pasti tidak sabar nih. Oke, ini dia Jovi. Halo Jovi. Halo. Apa kabar Jovi? Puji Tuhan baik. Oh, puji Tuhan baik. Oh, amin amin, sehat selalu ya Jovi. Iya. Jovi, Ya. oh, bisa tidak pertama-tama nih kamu memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Nah, bisa. Perkenalkan, nama saya Jovi Fernandus Meslidan. Biasa dipanggil Jovi. Oh, biasa dipanggil Jovi. Kamu kok masih pokoknya cara bicara kamu masih terlalu kental sama logat kamu yang dari sana. Tapi di Maluku itu biasanya mereka bicara pakai beta begitu nggak? Maksudnya di bagian daerah kamu Iya, biasa. beta. Ya, beta. Kalau bet itu maksudnya kan saya biasa mendengar kamu bicara di asrama itu seperti bet macam bet punya apa gitu pakai bet begitu. Itu maksudnya bet sama os itu emang logat dari sana gitu. Iya, Kenapa tidak panjang satu kali gitu beta gitu? enggak bisa. Oh tidak bisa. Iya. Oh, memang udah dari dulu kayak gitu ya? Iya, Nah, oke Jovi. Berarti Meslidan itu marga kamu? iya. Jovi Fernandus Meslidan kan? Iya. Oh, Jovi Fernandus Meslidan. Kalau marga Meslidan itu lebih tepatnya dari daerah mana Jovi? Dari daerah Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya. Iya. Oh, Maluku Barat Daya. Saya juga baru dengar nih teman-teman tentang Maluku Barat Daya. Oke Jovi, kamu bisa ceritakan sedikit tidak tentang keluarga kamu? Bisa. Dia mulai mungkin dari saya memiliki berapa bersaudara, saya anaknya ini, bapak saya pekerjaannya ini, ibu saya, bisa ceritakan Jovi? Bisa. Oke. Saya saya 5 bersaudara. Anak kedua dari 4 bersaudara. Oh, Ya. kamu memiliki 5 bersaudara. Anaknya 2. anak kedua. Iya. Berarti kamu masih memiliki berapa adik lagi ya? 3 ya? Iya. 3 adik lagi. Oh, kamu cewek, maksudnya kan 5 bersaudara nih. Cowok berapa, cewek berapa kalau boleh tahu? Cewek 3, cowok 2. Cewek 3, cowok 2. Iya. Oh, kalau pekerjaan, oh maaf Jovi. Ya. Saya hampir keceplosan nih bilang tanya bapak kamu. Ya. Aduh. Nah, kalau pekerjaan ibu kamu? Rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Iya. Kalau kakak yang kamu kan anak kedua nih. Kalau kakak yang pertamanya udah kuliah atau masih Masih sekolah. masih sekolah? Iya. Kelas berapa sekarang kalau boleh tahu? SMA kelas 3. SMA kelas 3. Iya. Berarti tahun ini mau lulus ini. Iya, iya. Asik. Oke Jovi. Tempat tinggal kamu. Kamu di Maluku tinggalnya di Maluku Barat Daya, tinggalnya di kabupaten apa gitu? Oh, saya tinggal di Kabupaten Maluku. Ini di bagian Kabupaten Maluku Barat Daya. Oh, Kabupaten Maluku Barat Daya. Nama tempatnya apa itu? Ini nama tempatnya Desa Batmiau. Batu Miau, Desa Batu Miau. Iya. Itu masih kelihatan kayak kampung Nusantara gini atau udah lebih berkembang gitu? Oh, kayak masih ini kayak desa apa ini? Oh, masih kayak kampung Nusantara gini. Iya. Oh, berarti namanya apa tadi? Batmiau. Batu Miau. Oke Jovi. Nah, kamu bisa ceritakan sedikit tidak tentang pendidikan kamu nih dari waktu SD sampai SMP? Mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik gitu yang waktu SD atau SMP yang tidak bisa kamu lupakan gitu. Oh, Mungkin dari bolos atau dimarahin guru atau apa gitu ada? ada. Bisa ceritakan? Waktu SD sebelum merenjak SMA, Ya. ini apa? Masih kecil itu
Paling senang itu baku pukul. Baku pukul dulu. Iya. Tawuran gitu. Antar kelas gitu. Oh, antara kelas. Iya. Kirain antara sekolah gitu. Tidak. Ada juga tapi pernah antara sekolah gitu. Iya, antar desa aja. Oh, antar desa. Iya. Oh, berarti desa sebelah yang biasa kalian tawuran sama desa sebelah, nama desanya apa tuh? Desa Luhlili. Itu biasa tawurannya karena apa gitu? Bisa kamu ceritakan tawurannya itu Oh, seperti apa? pas masuk SMP ini gara-gara 50.000 hilang. Oh, 50.000 hilang itu punya teman kamu. Enggak, teman desa, iya teman aku tapi desa lain gitu. Langsung. Langsung baku tuduh, langsung kayak baku pukul gitu. Oh, jadi dari sana langsung terjadi konflik. Pokoknya saling tuduh ini ya. Nah, Langsung iya iya iya. gara-gara uang itu hilang terjadi konflik langsung berantem. Berantem. Ya ampun. Tapi ketahuan guru nggak? Ketahuan. Ketahuan. Itu kalian diapain tuh? Dipukul, ada yang dihukum. Oh, dipukul, hukumannya itu apa aja biasa? Kalau dihukumannya dapat surat panggilan dari dapat surat panggilan gitu. Kalian dapat surat panggilannya. Tapi kamu juga ikut nih dalam baku pukul itu. Ikut. Nakal sekali ya kamu. Emang kebanyakan anak dari timur tuh sifat-sifat untuk apa namanya berantem tawuran itu. Apalagi macam sekolah-sekolah gitu. Oh. Nah, Itu ganas sudah tuh. juga anak sekali. Nah. Oke. Oke. Jovi. Kamu punya hobi tidak? Punya Apa tuh? hobi sepak bola sama bola voli. Sepak bola sama bola voli. Iya. Cuma dua itu saja. Iya. Oh, berarti cuma dua itu saja. Nah, kalau sepak bola kalian juga sering main di sana gitu? Iya sering Sering. Ada SSB di sana? ada. Sekolah sepak bola. Ada. Namanya apa itu? Itu SSB itu sepak bola namanya antar desa gitu. Itu nama enggak tahu nama juga. Oh, tapi itu umum untuk semuanya antar desa Iya. 1, desa 2 kalau Iya. mau latihan di situ. Oh. Oh, di sana cuma satu itu aja SSB-nya. Iya. Kalau voli? Voli main antar sektor, ada baku lawan gitu. Oh, itu biasanya mainnya di mana? Ada lapangannya sendiri. Iya, Lapangan. lapangannya sendiri. Luas juga lapangannya. Luas. Wes, ada. Lapangannya itu masih pasir atau tanah kosong atau udah dicor gitu? Ada yang cor, ada yang pasir. Oh, ada yang cor, ada yang pasir. Oke, Jovi. Aktivitas yang sering kamu lakukan nih di Maluku sana tuh? Aktivitas yang Iya, paling sering. mungkin dari bangun pagi ke sekolah, pulang sekolah langsung tuh kamu ngapain aja sampai malam? Aduh. Main bola, ada yang main bola, ada yang main roda. Main roda. Iya. Ah. Itu mainnya gimana main roda? Dipukul. Dipukul. Roda apa itu? Ban motor. Ban motor. Iya. Oh, berarti kamu dari pulang sekolah itu langsung makan siang dulu, Iya. langsung pergi bermain. Iya. Waduh, tapi saya lihat dari kamu, muka kamu nih kayaknya jarang bantu orang tua ini. Oke, Jovi. Tadi kan sudah kita bicara tentang sekolah, ada masalah-masalah nih. Selama kamu bersekolah itu ada tidak apa namanya prestasi-prestasi gitu yang sudah kamu raih? Mungkin macam ada lomba-lomba begitu yang kamu sudah ikuti terus memenangkan piala gitu? Ada? Enggak ada. Enggak ada. Iya. Ya ampun. Kenapa enggak ada? Enggak pernah ikut lomba. Enggak pernah ikut. Enggak pernah dipilih atau sendiri yang enggak mau? Sendiri yang enggak mau. Tapi saya lihat kalau kamu biasanya, maksudnya saya ulangi lagi nih kembali ke hobi kamu kan ke voli ini. Saya lihat dari hobi kamu main voli, kan kita sering bermain voli juga kan di asrama. Itu kan cara bermain voli kamu bagus tuh. Terus di sana juga pernah ikut lomba voli gitu enggak di sana? Enggak. Itu selain orang tua aja. Oh, di sana tidak ada untuk anak-anak sekolah gitu? Enggak ada. Ya ampun. Nanti besok-besok kalau pulang bikin kegiatan itu ya. Puji Tuhan, aminkan saja. Amin, Dapat amin. Tuhan berkehendak Amin, amin. mau kasih turun. Nah, oke, Javi. Terakhir lagi cita-cita kamu nih. Oh, dokter sih. Oh, kamu mau jadi dokter? Iya. Oh, kenapa tuh kamu pengen sekali jadi dokter? Karena orang tua sakit, harus diobati gitu. Oh, ada alasan lain lagi nggak? Bantu orang. Oh, bantu orang. Ya. Terus apa lagi? Itu aja sih.
Itu aja. Tapi kamu tertarik jadi dokter ini udah dari kapan ini? Semenjak naik SMA. Semenjak naik SMA. Iya. Itu kamu tertariknya di mana nih? Pas dirawat karena sakitnya berbulan-bulan sih. Siapa yang sakit? Saya Itu sakitnya di mana? Di sini atau di di Maluku? kampung. Di kampung. Iya. Sakit apa tuh kalau boleh tahu? Nggak tahu juga tuh, kayaknya dibuat orang tuh. Oh, dibuat orang. Dibuat orang. Oh, itu seperti macam santet gitu di sana. Ya, Oh, di sana juga ada maksudnya menggunakan orang-orang sana banyak menggunakan santet-santet gitu. iya. Oh, tapi itu hilanginnya bagaimana biasa kalau Ada yang didoain, ada didoa. ada yang didoakan. Terus Iya, kalau macam kita disantet nih. Terus apa namanya ada orang pintar juga kan? iya. Terus dia datang nih terus bantu kasih sembuh kita. Itu ada di sana. Cuma gunakan pendeta aja. Oh, cuma gunakan pendeta. Iya, Tapi gunakan pendeta juga tetap santetnya hilang. Hilang. Maksudnya hilang. gila. Oh, kamu waktu sakit itu berapa bulan itu, Jovi? Saya salah 2 bulan. Ada 2 bulan. Iya, Itu sakitnya di bagian mana tuh? di bagian kaki. Di bagian kaki. Iya, Itu sakit maksudnya kakinya bengkak gitu. iya bengkak, nggak bisa jalan, Tidak bisa jalan. Terus kamu ngapain aja waktu itu? duduk aja. Duduk saja di rumah, tidak sekolah. Tidak. Apa bulan. Ya, kamu cari kesempatan dalam kesempatan. Tapi memang betul juga. Kalau memang kondisi kita tidak menentu, ya. Tapi maksudnya dikasih surat izin tidak ke sekolah. Kasih pas sebelum udah kaki bangkat baru dikasih surat izin. Oh, kakinya udah bangka baru dikasih surat izin. Ya, Oh, jadi kamu cita-citanya pengen jadi. Saya kira tadi hobi kamu kan kebanyakan nih orang yang memiliki hobi main bola. Hobinya main bola. Cita-citanya mau jadi pemain bola. enggak. Tapi kamu tidak gitu ya? Ya, Oke, Jovi. Kita lanjut nih. Kamu di Batu Miau sana di Maluku Barat Daya lah. Iya. Maluku Barat Daya itu suku apa namanya? suku Milau. Miau. 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 Ya, Batu Miau jadi sukunya Miau. Miau. Oh, suku Miau. Baru dengar juga ya suku Miau nih. Oke, Jovi. Kamu bisa ceritakan sedikit tentang suku Miau ini? Karena dulu sebelum desanya nama Bat Miau, Iya. ada salah satu kapal nama Miau tabrakan dengan batu. Jadi disebut Bat Miau. Oh, itu kapalnya itu kapal punya orang luar Negeri. luar negeri. Ya. Orang dari mana tuh kalau boleh tahu? Itu saya salah tetangga sendiri. Ini orang Maluku Utara. Oh, dari Maluku Utara. Ya. Lanjut. Nah, jadi di situ singkatnya Batu Miau. Oh, dari situ langsung kapal dari itu datang ditabrak batunya. Tapi asal usulnya tuh dari memang tabrakan kapal itu ada yang selamat. Ada tapi dibunuh oleh moyang Miau. Nama moyangnya apa? Nama moyangnya Miss Muriata sama Letpuati. Miss Moriata sama Letpuati. Letpuati. Oh. Tapi kamu tahu ceritanya sedikit, bisa ceritakan sedikit tentang coba. Asal usul Desa Bat Miau tuh namanya sebelum nama Desa Bat Miau tuh ada salah satu nama Letlai. Letlai itu nama Iya. tempat itu. Iya. Ada sementara ini moyang Miss Muriata sama Letpuati, sementara sama Letlai sementara bangun pusat Letlai, datanglah sebuah kapal yang bernama Miau. Oh, yang bernama Miau. Habis Ya. itu Lalu mereka melihat di sebelah barat Tanjung desa Letlai, lalu mereka lihat kapal berlabuh di dekat pulau ini, tempat tinggal mereka, lalu mereka turun. oh, langsung Mereka turun, lalu sampai ke pantai, salah satu kapal itu kapal Miau tersebut sudah hancur. Ya. Habis itu langsung Sudah hancur oleh salah satu ambukan badai atau ombak. ombak. Oh, berarti kapalnya hancur karena
ombaknya yang bawa ke batu itu. Iya. Oke lanjut. Langsung Seru banget ceritanya. jadi ini semua orang Miao tersebut langsung mati. Langsung mati Iya. karena dibunuh sama Orang Miao, orang apa tadi? Mes Moriata. Mes Moriata. Ya. Langsung cerita lanjut. Lalu mayat mereka ditanam di sebuah desa di sebelah barat desa Letlai. Sebelah barat desa Letlai. Lalu di sebelah barat desa Letlai ada nama kampung satu nama Usmelai. Iya. Lanjut cerita. Lalu dari situ mereka nih bernamai desa itu Desa Batu Miau. Oh, Desa Batu Miau. Tapi Iya. kan semua penduduk Batu Miau kan sudah mati dibunuh sama ini. Ya. Moyang Mes Moriata kan. Tapi bagaimana moyang-moyang di sana bisa tahu nama Mes Moriata itu? Nama itu Miau itu Batu Miau. Itu oleh moyang Letlai. Moyang Letlai dia ngapain? Ini dia yang kasih nama Batu Miau. Oh, dia karena kapal yang Miau ini tabrak batu. Jadi begitu ceritanya. Iya. Oh, berarti moyang Mes Moriata sama apa tadi? Letpuati. Letpuati itu moyang yang paling terkenal sekali dari sana. Iya. Sama Letlai. Oh, sama Tetlai. Tetlai lagi. Iya. Berarti ada Mes Moriata, Letpuati, Letpuati, Tetlai, ada lagi. Beliai. Tetlai. Besok Jovi Meslidan. Berarti itu tadi sejarah tentang Desa asal usul desa Batu Miau ya. Iya. Kita kembali ke suku nih. Tadi sukunya apa? Suku Miau. Miau. Suku Miau ini kamu bisa ceritakan sedikit ya tentang budayanya suku Miau? Oh, kalau budayanya ada yang tari lengso sama tari cakalele. Itu tarian adatnya. Iya. Tari lenso Sama tarian cakalele. Tarian cakalele. Sama tari apa nih? Welkei. Iya. Welkei. Iya. Oh. Tapi dari tiga tari tadi itu yang saya tahu cuma tari cakalele itu. Nah, pasti teman-teman di rumah juga tahu tuh tentang tari cakalele itu. Itu kamu pernah ikut tari cakalele? Pernah. Itu memang beneran para badannya iris-iris pakai parang gitu. Kalau di kampung aku mah enggak gitu. Oh, di kampung kamu seperti gimana? Ini kalau di kampung aku kalau cuma tertentu aja kayak ulang tahun desa gitu. Baru mereka berarti macam ulang tahun desa langsung. Tapi kalau macam cakalele itu gerakannya yang maksudnya itu ada gerakan-gerakan macam tarian Yospan kan ada gerakannya semua kompak nih. Tapi Iya. kalau tari cakalele gimana? Itu kayak dong baku potong gitu. Cuma baku potong Iya. aja. Tapi itu beneran parangnya kena. Beneran. Tapi kok nggak putus ya? Kalau ada yang luka kalau di kampung di Ambon mah itu dong pakai apa nih? Dong mandi air kabal. Air untuk buat kebal. Iya, kebal. Oh, di Ambon ada air khusus untuk bikin kebal. Ya itu kayaknya suku-suku situ. Orang Ambon nggak tahu juga Ambon. Tapi jujur pas kamu pertama datang tuh saya kiranya kamu tuh dari Ambon bukan dari ternyata tapi saya heran tapi kenapa logat Maluku sama Ambon kalau macam memang beta kan sama tapi Iya. kan ada yang Ale ada yang OC. Iya. Tapi itu kenapa bisa begitu tuh? Kalau Ale itu kalau bahas daerah kami tuh Ale itu kayak saudara gitu, kayak cewek gitu. Ale itu seperti cewek gitu. Ya. Ale rasa beta rasa asik. Ale rasa Ale ada beta ada. Nah, itu tadi kan tarian adat nih. Jovi, Iya. terus apa lagi dong tentang makanan atau Makanan khas Maluku tuh ada jagung, ada kasbi, ada pisang. itu makanan khas. Maksudnya makanan khas gimana? Soalnya kalau jagung pisang itu kan makanan pokok gitu. Tapi kalau macam itu ada olahan lainnya enggak? Ada. Itu nanti dibikin gimana tuh? Dicampur. Dicampur habis Ya, itu dicampur kasbi sama jagung.
kasbi, jagung, pisang itu dicampur bisa. Enggak bisa sih. Cuma bisa dicampur kasbi sama jagung aja. Oh, kasbi sama jagung aja. Maaf ya, Jovi. Nah. Oh, tapi nama makanannya apa tuh? Enggak tahu juga. Enggak pernah. Tapi enak. Enak. Oh, iya, Apa memang makan sama ikan kuah ku. aduh. Jadi lapar oh ya. Nah, itu kan salah satu makanan itu maksudnya ada lagi tidak tentang makanan khas gitu? Enggak ada. Enggak tahu juga tentang cuma saja. makanan. Tapi kalau dari makanan khas Maluku apa aja yang kamu tahu nih? Itu aja. Itu aja. Iya. Ah, masa? Iya. Oh, maksudnya itu saja yang kamu tahu. Iya. Sebenarnya masih ada cuman kamu aja yang nggak tahu. Iya. Nah, Jovi, Iya. tadi kan udah dari tarian, udah makanan nih. Nah, kita kan masih cerita tentang, kita kan sudah masuk tentang kebudayaan-kebudayaan. Apalagi nih, alat musik atau rumah adat atau apa Kalau segala rumah macam. adat mah baleu. Namanya apa? Baleu. Itu bentuk rumahnya seperti gimana? Rumah, bentuk rumah. Rumah Bentuk gitu. Rumah bentuk tapi rumahnya gimana? kayak gitulah. Kayak seperti rumah yang besar. Kok tempatnya tempat kawin. Tempat-tempat kawin gitu. Oh, rumah itu digunakan untuk menjadi tempat-tempat kawin. Iya. Tempat acara perkawinan gitu. Iya. Oh, kalau upacara adat untuk perkawinan atau mas kawinnya itu seperti gimana tuh kalau di sana? Kalau mas kawinnya ada yang nih kerbau. Kerbau Iya. Sama Wih. mas. sama emas, Iya. uang gitu, Uang. Iya uang juga. uang juga. Ih, mahal juga ya. Kenapa orang-orang dari timur mahal? Padahal mereka bagus-bagus loh. Nah, oke, tapi itu kan mas kawinnya nih. Tapi kalau upacara adatnya itu bagaimana? Upacara untuk Minang gitu? Masuk Minang. Iya. Ada yang keluarga ketemu keluarga bicara gini gitu. Karena nggak pernah oleh orang kawin gitu. Asik ya. Oke, Jovi. Tadi kan sudah upacara adatnya. Nah, rumah adat udah. Udah. Alat musiknya. Alat musiknya tipa. Oh, di sana pakai tifa juga. Iya. Kalian ikut-ikut dong. Di sana cuma pakai tifa juga. Ada lain tidak? Maksudnya ada lagi tidak selain tifa gitu? Tipa aja. Cuma tifa. Tapi tifa di sana bentuknya kayak gimana? Nah, bentuknya ada yang buat seperti manusia tapi dipukul di bawah gini. Oh, tapi dipukulnya pakai kayu atau pakai tangan? Pakai kayu. Ada tongkat khususnya untuk pukul juga? Ada. Tapi bunyinya tuh bass gitu atau bagaimana bunyinya? Bass. Oke, Jovi. Nah, budaya pakaian adatnya di sana, pakaian adat. Ada yang selendang, ada yang baju hitam sama ikat kepala. Tunggu. Ada yang selendang, laki-laki pakai selendang juga. Ya, sama baju merah sama celana merah. Laki-laki pakai selendang. Selendangnya warna apa nih? Merah, terserah aja namanya selendang, baju merah sama celana merah. Terus pakai ikat kepala juga. Pakai. Tapi kalau yang di punya Ambon itu kan cuma bajunya saja kotak-kotak merah itu kan. Ya, Tapi kalau di kalian juga lain juga. lain. Kok lain-lain ya? Oh iya. Seperti di Wamena baju adat di Biak lain, di Wamena juga lain ya. Memang setiap daerah kan memiliki keunikan masing-masing. Oke, Javi lanjut. Apa lagi ya? Menurut kamu nih, pas kamu udah kemarin kan kita sempat melakukan festival 28 bahasa di Kampung Nusantara kan kemarin. Nah, menurut kamu kebudayaan dari mana nih yang pertama sekali pas kamu lihat itu kebudayaan itu termaksud dari rumahnya, dari pakaian adatnya, makanannya yang langsung membuat kamu takjub gitu. Oh, dari Papua. Dari Papua. Iya. Kenapa bisa dari Papua nih? Itu karena batu bakar bakar batu. Bakar batu, batu bakar. Oh, kamu juga baru tahu batu bakar lagi. Oke, jadi berarti kamu baru tahu juga nih tentang bakar batu. Iya.
Tapi kamu pas kemarin bakar batu sempat rasain nggak? Rasa Tapi rasanya tuh apa rasanya lagi? Tapi kamu rasa makannya tuh apa yang apanya? Dari sayur atau ada daging? sayur, ada daging, ada ubi. Ada ubi. Iya, Ada ubi ya. ada ubinya itu loh. Oh, Jawi. Oh, berarti yang kamu takjub melihat makanannya kalau dari Papua. Tapi kalau dari rumah adatnya kamu lebih suka yang mana? Sulawesi. Sulawesi. Iya. Oh, kalau Sulawesi rumah apa ya kemarin? Enggak tahu. Kayaknya rumah enggak tahu juga nama lain rumahnya. Kayaknya rumah apa ya dari Sulawesi itu namanya? Ah, pokoknya itulah. Oh, itu yang pas rumahnya itu dibuat sama Kak Lutfi, Agus Saputra, Arwin. Kasihan kemarin kan cowoknya cuma 3 orang, ke kakak mereka bertiga aja kan. Lanjut. Oke. Oh, berarti kan itu kan rumah adatnya kan dibuat sama Kak Lutfi, sama Arwin, sama siapa? Agus Saputra. Bagus juga ya rumahnya itu waktu itu. Tapi kalau itu kan sudah dari rumahnya nih. Nah, kalau pakaian adat? Kau pakaian adat semua lah. Oh, semuanya Iya, bagus. ada dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua. Berarti kamu merasa senang sekali melihat Iya. Iya betul. Saya juga jujur saya pas pertama kali melihat tentang saya pertama kali melihat seluruh kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia pas maksudnya berada di satu tempat itu. Itu tidak semua orang bisa melihat itu, tidak semua orang. Jadi pokoknya saya merasa sangat beruntung waktu itu karena bisa melihat berbagai macam pakaian adat, kuliner Nusantara, rumah-rumah adat itu memang sangat. Tapi kan kita kemarin pas festival itu kan sempat tampil tentang ini. Kamu tampilnya tentang apa kemarin? Itu hari mau tampil orasi tapi tidak jadi. Orasinya tentang apa? Desa Batu Miau, sejarah Desa Batu Miau. Sejarah Batu Miau, tapi tidak jadi. Iya. Tapi kamu tampil apa? Sempat Teater. Teater. Iya. Teaternya tentang apa? Gak tahu namanya. Cuma ikut aja. Sebagai perang. Oh, itu tapi maksudnya apa namanya? Endingnya itu seperti gimana tuh endingnya? Endingnya seperti ada yang lumpuh, ada yang disiksa gitu. Disiksa sama penjajah. Oh, penjajah berarti teaternya tuh menceritakan masa lalu gitu. Iya. Oh, tapi kamu jadi apa tuh? Kamu berperan sebagai lumpuh. Oh, kamu yang lumpuh. Oh, berarti malam-malam yang merayap di bawah itu kamu ya? Iya. Kok bisa gitu ya? Iya. Gak tahu juga tiba-tiba gitu aja. Oke, Javi. Nah, tadi kan kamu sudah menceritakan sedikit tentang kebudayaan kamu. Dan sekarang kita masih di kebudayaan nih. Bapak kamu asalnya asli dari Batu Miau? Iya. Ibu Luhu Lili. Luhu Lili itu bagian Sumatera, bagian apa namanya? Maluku Barat ya juga? Iya. Tapi maksudnya beda lokasi tempat ini kan? Iya. Tapi jauh tidak dari Batu Miau ke desa ibu? Jauh. Jauh. Jaraknya kira-kira berapa kilometer? 10. Iya. Enggak tahu juga kilometernya. Tebak-tebak aja. Oh, tebak-tebak aja siapa tahu benar. Oh. Tapi kamu lahir besarnya di Batu Miau? Iya. Kalau seluruh saudara kamu ada yang lahirnya di luar Batu Miau atau semuanya di dalam Batu Miau? Ada yang kalau saya bukan lahirnya di Batu Miau, di lahirnya di Somlaki. Biasanya di Batu Miau gitu. Kalau kakak saya lahirnya di Luhu Lili, biasanya di Batu Miau. Adik kamu? Adik yang satu lahirnya di Luhu Lili, biasanya di Batu Miau. Yang satunya lagi? Kalau yang duanya lahirnya di Somlaki, biasanya di Batu Miau. Oke, Jovi. Terakhir nih kita masuk di bagian, bisa dibilang bagian terakhir juga, tentang pengalaman kebersamaan saja, toleransi yang sudah kamu rasakan selama yang sudah ada di sini.
Jadi macam pengalaman apa saja yang sudah kamu rasakan nih? Seperti macam saya merasa senang sekali karena bisa berteman dengan teman-teman yang berbeda-beda begini. Silakan Devi cerita. Kak. Senang berteman dengan berbagai daerah, berbagai agama, ada yang ada yang Muslim sama Ada yang Islam. Katolik, Katolik sama Protestan gitu. Oh berarti di sini tapi kalian tidak macam saling macam iri hati gitu nggak ada? Enggak ada. Nggak ada. Oh berarti kalian semua di sini bermainnya tidak saling membeda-bedakan gitu? Tidak. Tidak. Oh berarti semua sama-sama gitu? Iya. Oke. Berarti tapi kamu senang tinggal di sini? Senang. Tapi pas awal-awal datang gitu rasa betah, maksudnya rasa ingin pulang ada nggak? Ada. Pas Kar- pertama datang kampung lewat harinya langsung pengen pulang gitu. Karena Karena pas pertama datang itu karena ada rasa mental. Itu di situ yang pengen pulang. rasa mental. Iya. Oh. Berarti kamu rasa tidak nyamannya dari rasa mental. Iya. Tapi kenapa tuh kalau tidak nyaman ikut rasa mental? Karena sedih Sedih. ngat di kampung, orang tua di kampung. Oh yang malam itu kan Iya. menguji mental kita. Oh berarti malam itu yang menangis. Kamu juga sempat menangis kan? Sempat. Ya. Oh iya betul. Memang malam itu saya juga ingin nangis, cuman air mata saya tidak bisa keluar. Itu kenapa itu saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa apakah saya ada kelainan? Dan ternyata diri saya menjawab tidak. Enggak. Oke, jadi kita lanjut nih. Oh berarti kamu cuma rasa ingin pulangnya pas udah ikut raksa mental. Ya, Tapi kalau macam ada tidak faktor-faktor lain yang menyebabkan kamu ingin pulang? enggak ada. Tidak ada, cuma dari Iya. raksa mental itu Iya. aja. Tapi kamu betah kan tinggal di sini? Betah Betahnya karena apa? karena ada banyak teman yang baik. Oh jadi banyak teman yang baik. Ya, Berarti yang jahat sedikit. jahat sedikit. Tapi menurut kamu baik tidak ke mereka? Lumayan baik sih. Kok lumayan sih. Ini jawabnya masih ada keraguan nih, atau macam tidak pasti. Oke Jovi. Oh berarti teman kamu yang kamu biasa paling akrab bermain maksudnya asal dari mana? Teman yang paling akrab sama kamu di sini Papua. dari Papua. Kenapa kamu bisa akrab sama orang-orang dari Papua? Karena karena dulu sempat nonton di video ini televisi Papua ini kayak baku pukul gitu, baku potong antar suku. Jadi salah satu anak nyanyi untuk mendamaikan Papua gitu, antar suku gitu. Oh, film apa kalau tidak salah apa namanya? Di Timur Matahari. Itu di Timur Masmur. Oh, film itu kalian nonton juga di Maluku sana? Iya. Wih, laris manis ya filmnya. itu mereka main itu ada satu daerah namanya Tiom kalau tidak salah, daerah Tiom atau di mana? Pokoknya itu di bagian dekat Wamena juga, dekat kampung saya di Wamena sana. Nah, tapi berarti kalian dapat juga filmnya di sana. Iya. Oh, jadi kamu punya rasa penasaran, maksudnya rasa ingin sekali untuk berteman sama orang-orang dari Papua. Tapi kamu juga sering bermain tidak sama teman-teman yang dari luar? Pernah sering main. Sering. Ya. Kenapa sering? Harusnya setiap hari sama-sama bisa bermain sama-sama. Ada yang dari NTT, Sumatera sama Palembang itu namanya, Palembang itu Sumatera. Ada apa itu namanya? Kalau berarti teman kamu dari NTT. Tapi kenapa orang Maluku sama NTT itu mukanya hampir-hampir persis ya? Enggak tahu. Kebanyakan, tapi yang paling manis kalau menurut kamu antara NTT sama Maluku. Lebih manis, maksudnya manisnya itu dalam mukanya, wajahnya gitu, manis. Manis mana nih? NTT sih, NTT. NTT. Waduh, kenapa nggak pilih daerah sendiri? Kalau menurut saya antara NTT sama Maluku ya lebih manis Papua lah. Oke, Jovi. Nah,
Dan udah berapa menit? 34. Oke. Dan terakhir nih Jovi, bagian penutupnya. Kamu bisa berikan kata-kata penyemangat atau kata-kata motivasi begitu untuk teman-teman kita dan juga untuk kita semua pelajar yang ada di Indonesia untuk bisa semangat terus untuk belajar. Kata-kata apa? Motivasi. Motivasi. Berjuanglah dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Pasti akan tercapai. Asik. Ingat teman-teman, berjuanglah untuk menggapai cita-citamu yang setinggi mungkin itu. Oke. Nah, teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini. Salah. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Dan untuk teman kita Jovi, terima kasih atas waktunya karena sudah mau bercerita dan juga membagi pengalaman-pengalaman menarik dari asalnya kepada kita. Nah, teman-teman semua, terus saksikan cerita anak bangsa. Karena di cerita anak bangsa ini, teman-teman semua dan saya juga bisa mendapat pengalaman-pengalaman baru dan juga cerita-cerita yang baru dari anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke yang ada di SMK Bakti Karya Parigi ini. Dan terus saksikan cerita anak bangsa hanya di Metrum TV, media terintegrasi kaum muda. Dadah.